Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini edisi ke 5 November 2022 ya. Mas Tri syutingnya di hari Jumat, mungkin akan untuk tayang di hari Sabtu, insya Allah akan tayang dari Sabtu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal, halo. Jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga untuk yang sering bolak-balik ke sini, ini kan ditayangkan secara tidak live, berarti akan ada iklan. Jadi Mas Tulus minta sedekahnya dengan dipencet tombol like, kemudian dengan tidak skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh di skip ya. Kemudian juga untuk kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan lagi selamat datang kembali. Terima kasih banyak support dan dukungannya. Terkadang memang saya tidak bisa mengukur apa yang ingin saya tulis, apa yang ingin saya sampaikan. Bukan berarti saya ini nggak bisa ngukur terus saya itu maaf bodoh, bukan. Tapi maksudnya aku kadang-kadang pengen nulis sesuatu di media sosial itu pengen cepet-cepet tak tulis ya, terkait dengan apa yang aku rasakan, terkait dengan apa yang di pikiran aku saat itu, aku cepet-cepet tulis gitu loh teman-teman. Jadi ternyata banyak juga yang support bahwa ya menyambungnya, aku nggak peduli dengan nyambung-nyambunginnya kemana dengan apa postingan aku. Tapi sekali lagi, ya memang itu yang aku rasain sekarang gitu loh. Aku betul-betul sedang merasakan. Tapi terima kasih banyak, jenengan semua luar biasa baik sama aku ya. Terima kasih banyak ya orang baik. Mas Tulus ketuk pintu hatinya lagi buat kalian untuk yang masih pengen bantu kegiatan baik kita, yaitu bagi-bagi nasi box di setiap Jumat akhir bulan. Caranya gimana Mas Tulus kalau mau bantu sedekah nasi box? Caranya gampang. Pencet tombol deskripsi yang ada tombol seperti ini. Pencet, kemudian ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang 2014 sekian-sekian itu. Transfernya untuk satu nasi box itu kalau kalian yang mau bantu harganya Rp12.000, maksimalnya unlimited, selebihnya terserah, tapi minimalnya Rp12.000 ya. Dan juga teman-teman yang mau membantu kegiatan untuk sedekah bumi, transfernya ke nomor rekening DBS yang ada di kolom komentar. Biasanya Mas Tulus letakkan di kolom komentar. Atau kalau yang masih bingung silahkan cek WhatsApp ataupun Instagram Mas Tulus di cek WhatsAppnya Mas Tulus atau DM ke Instagram aja di Big Tulus _official ya teman-teman. Langsung DM ke situ saja untuk yang masih bingung buat bantu sedekah bumi. Kapan waktunya Mas Tulus? Belum, kita akan kumpulkan terus. Mau 50.000, mau Rp1.000, mau Rp2.000, Mas Tulus akan kumpulkan. Terserah jenengan mau transfernya berapa, tidak ada minimum maksimumnya ya. Kalau yang mau bantu, jadi bedanya adalah kalau nasi box itu ke rekening BRI, kalau untuk sedekah bumi transfernya ke DBS. Tetapi untuk keluarga besar yang dari Malaysia atau dari luar negeri yang sulit kirim dari lewat BRI, kalau memang sudah ada DBS, nggak apa-apa, yang penting ada konfirmasinya. Tadi saya transfernya ke DBS ya, nanti buat sedekah nasi box misalnya. Jadi nanti biasanya saudara-saudaraku yang di Malaysia transfernya ke rekening DBS. Jadi nanti biar nggak jadi satu, bisa Mas Tulus pisahkan, ada konfirmasinya ya. Matur sembah nuwun buat semuanya. Dan mohon maaf untuk stok minyak bidara untuk saat ini sedang total kosong, habis teman-teman. Jadi teman-teman yang mau silakan inden dulu, pesan dulu, mungkin akan baru ada mungkin di hari Selasa atau Rabu minggu depan ya. Kalau untuk minggu ini sudah tidak ada lagi. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara, caranya gimana? WhatsApp Mas Tulus di nomor WhatsApp yang di 0857 yang di deskripsi juga. Silakan langsung WhatsApp ke situ, sebutkan nama, pesannya berapa, kemudian kirimnya kemana ya. Sebutkan nama, nomor HP penerima, alamat lengkapnya juga. Harganya Rp180.000. Fungsinya untuk apa? Berbagai macam jenis penyakit. Wabil khususnya lagi untuk ruqyah mandiri, untuk pengusiran energi buruk yang ada di tubuh kita ya. Yang mau dicoba silahkan, boleh dicoba, langsung hubungi Mas Tulus di nomor yang di kolom deskripsi. Pokoknya matur sembah nuwun, supportnya, dukungannya terima kasih. Yang nyawer-nyawer juga terima kasih. Kemudian
Yang sedekah bumi terima kasih, sedekah nasi box terima kasih, support moralnya terima kasih banyak, doa baiknya buat Mas Tulus juga terima kasih. Saya aminkan semuanya. Saya juga kembali mendoakan kepada kalian semua yang sudah mensupport, membantu sedekah, sudah nyawer. Pokoknya Mas Tulus doakan semoga ditukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, ditukar dengan kesehatan selalu, dan juga semoga yang sedekah melalui Mas Tulus, apapun cara sedekahnya, Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul hajatnya. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun ya semuanya. Nah, aku juga masih mau sosialisasi lagi sama teman-teman yang mungkin nonton secara off live. Teman-teman yang lagi nonton video ini, kalian sudah diberikan diberikan izin lagi. Diberikan kesempatan buat mengapresiasi konten kreator atau YouTuber yang kalian sukai. Jadi sekarang ada fitur namanya Super Thanks. Kalian bisa bantu mensupport konten kreator yang kalian sukai atau YouTuber yang kalian sukai dengan cara memberikan saweran secara stiker ataupun secara uang tunai, tetapi secara daring atau secara online ya. Caranya gampang, di bawah tombol ini, di sebelah sini ada tombol terima kasih. Kok nggak ada Mas Tulus, silakan digeser aja. Nanti ada tombol terima kasih, itu namanya tombol Super Thanks. Kalian bisa ngasih gift stiker dengan harga 10.000 sampai sekian-sekian, kemudian bisa juga langsung sawer uang ke konten kreator yang kalian suka. Kalau nontonnya secara off live, kalau secara live biasanya muncul tombolnya di bagian sebelah bawah bagian kanan ya. Matur sembah nuwun ya, terima kasih ya teman-teman, berkah melimpah buat jenengan semua. Oke. Mau bahas apa Mas Tulus? Ini ceritanya agak ringan sedikit ya teman-teman, karena aku barusan dapat kabar bahwa di salah satu tempat di Jawa Timur katanya ada longsor jalan, kemudian putus, ada beberapa hal yang waduh, Mas Tulus ini baru aja dapat infonya dari beberapa teman-teman yang aku nggak bisa sebutkan ya, tapi banyak juga ini. Tuh, di Lumajang, akses jalan Lumajang Malang katanya putus total ya. Kita coba akan cari tahu beritanya, mungkin kita akan bahas di lain waktu. Mungkin kapan-kapan kita bisa bahas untuk berita itu ya teman-teman. Untuk saat ini Mas Tulus pengen bahas terkait dengan Joko Kendil yang katanya lagi viral sekarang beberapa. Sebenarnya ini sudah banyak banget teman-teman. Sekali lagi aku terima kasih buat kalian yang sudah memberikan saran, Mas bahas ini dong, Mas bahas soal ini dong, soal ini. Saya terima kasih banyak, tetapi kudu sabar karena yang nanya ke Mas Tulus atau yang minta dibahas itu banyak. Jadi saya biasanya jawabnya ya makasih, sarannya nanti dimasukkan list dulu ya. Saya akan masukkan list, saya akan riset, kemudian saya akan bisa bahas ketika saya sudah mencari tahu terkait dengan kejadiannya seperti apa lalu bagaimana ya. Dan saya turut berduka cita untuk Lumajang. Saya sudah ingatkan ya teman-teman, Jawa Timur itu air, angin, tanah itu masih harus diwaspadai. Air, angin, tanah harus mewaspadai. Teman-teman harus tetap waspada. Saya sudah mengingatkan ke teman-teman semua ya, sampai akhir tahun 2022 harus waspada. Oke, kembali ke Joko Kendil yang kita dimaksudkan. Beberapa bulan yang lalu saya juga sudah sempat mendengar kabar itu, tetapi jujur saya tidak tertarik. Saya kurang tertarik. Kemudian viral lagi konten YouTube yang dulu juga membantu memviralkan, kemudian klarifikasi lagi bahwa beliaunya ini orang yang maaf ya, sebutkannya ODJG, bener nggak sih? ODJG atau apa? Intinya adalah beliau ada gangguan ya, di badannya ada gangguan. Beliau berani memastikan kalau si Joko Kendil ini juga memiliki gangguan karena yang menyampaikan itu adalah keluarga dari si Joko Kendil sendiri. Awalnya Mbak Yuanita itu juga sudah ngasih, Mbak Dewi yang jualan Cibus Snack itu yang di Jogja, itu juga sudah lama banget ngasih saran ke saya, Mas bahas Joko Kendil, saya penasaran. Terus dulu waktu baru-baru viral itu juga aku disuruh bahas itu, dan aku jujur aku nggak tertarik gitu. Makanya giliran ada kabar lagi kalau beliau adalah seorang ODJG, saya nggak kaget. Jujur saya nggak kaget. Nah, aku pengen sedikit mengulas sosoknya beliau ya. Aku pengen mengulas sosoknya beliau sedikit. Tapi maaf kalau misalnya tidak berkenan, tapi ini hanya versi saya. Ini versi saya. Saya tidak melihat, saya justru tidak meriset apa-apa. Saya cuma baca berita itu dari link yang dikirimkan tadi malam oleh seseorang terkait, Mas, ternyata Joko Kendil minta saya bahas, ternyata maaf dalam tanda kutip orang gila misalnya. Ada yang bilang seperti itu, dan aku langsung cek, wah, aneh ya gitu. Dan aku memang dari awal aku udah berdebat sama Wardi. Karena kan dia menggunakan baju yang kayak baju silatnya Wardi kan. Ada beberapa silat IKSPI yang menggunakan
baju seperti itu. Makanya aku bilang, dia itu baju kamu ya, baju Kerasakti ya. Aku bilang, enggak, bukan kita, dan juga bukan yang Ono, bukan yang ini, bukan. Jadi baju itu diberikan sama orang yang memang digunakan sama si Joko Kendil itu gitu loh teman-teman. Dan aku cari tahu terkait dengan sosok Joko Kendil sendiri, sebenarnya secara legenda tidak seperti itu. Bukan seperti itu, walaupun memang bentuknya pendek. Kemudian maaf ya teman-teman, aku ngobrol sama Eyang Lukito aja. Eyang Lukito juga tahu sosok Joko Kendil itu secara gaibnya juga memang bentuknya sebenarnya tidak tidak secebol itu. Ganteng gagah. Joko Kendil itu kalau menurut apa yang Eyang sampaikan ke aku, Eyang Lukito adalah sosoknya ganteng, gagah, sakti mandraguna, terus tinggi gitu loh. Makanya tapi memang kalau kata Eyang Lukito secara legenda, memang dulu ada sebuah cerita yang menggambarkan kalau Joko Kendil ini dikena kutukan dari siapa gitu, saya tidak tahu. Cuman memang dengan bentuknya pendek, cebol, terus susah bicara, dan memang jalannya seperti itu, nakindik, terus maaf ya, bogel istilahnya gitu, bahasanya seperti itu. Dan dari aku berdebat dengan Wardi aja, kan dia naik ke macan putih segala macam. Kok gue nggak ngelihat apa-apa ya? Maaf teman-teman, aku tuh bukannya sok-sokan kamu tuh bisa ngelihat jin ya Tulus ya, kamu tuh hebat. No, aku tidak mengatakan itu. Tapi aku beberapa kali membaca beberapa karakter orang dari penglihatanku sendiri gitu loh. Dan ketika dia mengatakan saya muridnya Syekh ini, saya naik macan putih, dan aku berdebat sama Wardi. Dia ini loh Kang, dia jalan dari gunung, naik gunung, turun gunung, kemana-mana jalan kaki segala macam. Dan aku sempat berdebat sama Wardi. Kok aku mikirku, mungkin teman-teman bisa tanya sama Mas Wardi lah kapan-kapan. Aku sampai ngomong gini, kok lek amit yo dek, lek tak delok-delok ini kok malah kayak wong kurang. Aku dengan lantangku pertama kali ngebahas soal dia sama Wardi pas mau tidur, dia bilang itu, dan aku dengan lantangnya aku bilang, amit yo dek, kok malah kayak wong kurang, tak delok-delok ke. Istilahnya aku nyeloteh seperti itu. Dan setelah itu aku coba cari tahu. Aku cari taunya juga baru tadi malam, karena aku nggak tidur ya. Dari aku mimpi semalam, aku sampai pagi nggak tidur sama sekali sampai detik ini. Mas Tulus syuting 2:30 sore. Ini belum tidur sama sekali sampai sekarang. Jadi aku coba ngobrol sama Eyang, aku cari tahu yang sebenarnya sosok Eyang Joko Kendil itu seperti apa sih gitu ya. Cuman memang Eyang Joko Kendil sendiri tidak berkenan untuk dibahas sebetulnya. Makanya aku tidak fokus ke situ. Intinya adalah gambaran Eyang Joko Kendil sendiri sebetulnya memang tidak seperti yang dilihat orang-orang. Kemudian ketika pandangan aku dengan sosok jeleknya pun sejelek, bahkan lebih jelek dari yang sekarang viral harusnya posisinya. Hanya postur tubuhnya iya. Postur tubuhnya kalau kata Eyang Lukito iya, tapi sebetulnya lebih jelek lagi karena kan dia kan sosok anak yang kena santet, yang kena guna-guna. Ya, kena istilahnya tuh kayak dikirimin ilmu hitam gitu loh. Jadi anaknya tuh kayak cacat sebetulnya. Maaf ya, saya bilang apa adanya. Cuman kalau yang seperti dia bisa jalan kaki terus dia punya kesaktian apa ya, itu memang ya sosok yang dimaksudkan dalam legenda itu, dan memang di alam gaib itu juga ada menurut Eyang Lukito. Ya saya nggak tahu loh ya, ini menurut Eyang Lukito. Beliau itu ada dengan wajah yang sakti mandraguna, dan dia itu adalah salah satu, dalam artinya dia punya rakyat juga banyak. Ya menurut aku ya enggak gitu loh, enggak seperti itu. Dan oke, kita close untuk sosok Joko Kendilnya. Saya tidak mau ikut campur lagi karena nama aslinya bukan Joko Kendil ya teman-teman. Nama aslinya beliau bukan Joko Kendil, namanya luar biasa bagus, orangnya ganteng gagah. Aku nek iso pengen ngono kuwi. Bojone akeh rek. Istrinya banyak kayak yang Joko Kendil itu. Nah, kita close bagian itunya karena beliau tidak berkenan katanya. Ya jadi aku nggak mau melebarkan lagi. Kembali ke sosok Joko Kendil yang viral saat ini. Dan memang aku dari awal ngobrol sama Mas Wardi, aku jawab kok amit yo dek, koyo wong kurang. Bahasanya gitu, aku bilangnya agak wong kurang. Terus ada beberapa celoteh teman-teman yang bilang naik macan. Aku lihat videonya tuh dari tadi pagi. Tak perhatiin lho, macan iki belah ndi, macan putih ya iki gitu loh. Dan setelah aku konfirmasi sama Eyang Lukito, Eyang Joko Kendil itu memang betul-betul memiliki kelangenan. Dia memiliki, dan kalau ditunggangi, menurut aku ya ndak ditunggangi. Kembali ke Joko Kendil lagi akhirnya ya. Ngapunten ya. Jadi Eyang Lukito juga memberikan omongan. Memang ada salah satu kelangenan yang dipelihara sama Eyang Joko Kendil sendiri secara gaibnya. Menurut Eyang Lukito memang ada, dan bentuknya memang seperti macan. Tetapi tidak berwarna putih seutuhnya.
ya. Dan kalau dikatakan dia tunggangannya atau taikannya atau yang dinaiki sama yang Joko Kendil, sepertinya kalau menurut saya ini, maaf sekali lagi nih versi saya ya. Teman-teman yang orang-orang indigo, orang-orang hebat, dukun, paranormal, nggak usah nyimak videoku sama nonton video yang viral liane wene, Mas teruskan video elek. Nggak iso apa-apa. Jadi kalau menurut aku ketika dikatakan itu sebagai tunggangannya beliau, menurut aku kurang pas. Karena buat aku dia bukan ditunggangi sama Eyang. Ya, seperti itu ya. Terus viral lagi katanya dia bisa berjalan jauh kemudian bisa menghilang. Aku cari videonya. Teman-teman jangan nggak percaya. Mas Tulus itu sebelum bahas, Mas Tulus cari tahu. Walaupun sebelumnya Mas Tulus nggak tertarik. Karena sudah mau dibahas, Mas Tulus cari tahu. Ada yang katanya ngilang di balik bangunan saking cepat jalannya, sakti mandraguna. Ada yang banyak orang nungguin dia lewat, kemudian cium tangannya, minta didoakan, minta keberkahan. Buat saya terkait dengan doa, saya nggak peduli dari orang gila, dalam artinya maaf, kemudian dari orang cacat, dari orang buta, dari orang pincang, dari maaf, seorang pelacur sekalipun, ustadz, pendeta, saya nggak peduli dengan itu. Tetapi sebetulnya gini, kalau toh saya tidak menyalahkan dengan kondisinya ketika mereka gara-gara viral, gara-gara terkesan sakti, terus seakan-akan banyak orang yang minta doa sampai cium tangan segala macam. Buat aku, ya kita nggak pernah tahu kalau emang Allah ijabah doanya si beliau ini, kan kita nggak tahu juga. Jadi bukan terkait dengan dia itu adalah Joko Kendil palsu atau dia orang maaf ODJG dan lain sebagainya. Buat aku tuh nggak penting. Karena kita tidak pernah tahu doa siapa yang dikabul sama Allah. Jadi banyak orang yang menyalahkan, Allah lu ngerti ini wong sakti, mbok jali donga, mbok cium tangannya segala macam. No, bukan itu tugas kita teman-teman. Tapi kalau memang dia didiagnosa seperti itu dan memang keluarganya sudah mengklaim seperti itu, ya kita mau ngomong apa? Dan sudah pasti mereka juga sudah mengakomodir ini gitu loh. Sudah mengetahui ini, kemudian melihat ini. Dan kembali ke macan putihnya itu, aku soalnya pas dia lari katanya naik macan putih, kemudian aku ndak melihat itu. Maaf ya teman-teman. Jadi memang dengan tegasnya aku pertama kali bilang sama Pak Ardi juga, aku bilang kok malah amit ya dek, kaya wong kurang. Istilahnya seperti itu. Aku bilang seperti itu. Ini maaf ya versiku. Dan dia murid syekh ini, kemudian dia pinter ngaji, dia pinter rajin ibadah, kemudian berhenti di sini, jalan kaki ke sana, jalan kaki ke sini. Terkait dengan itu semua menurut saya ya bukan sosok bukan karena dia itu punya kesaktian atau apa, tetapi maaf teman-teman, secara garis besarnya sekali lagi ini versi saya. Sekali lagi ini versi saya. Saya enggak ngerti sama jenengan-jenengan yang lebih hebat dari saya, tapi ini versi saya. Menurut aku sosok beliau ini justru kayak wong kokean ngelmu rek, kayak kebanyakan menuntut gitu loh. Nah ini kita bisa belajar dari sosok beliau ini bahwa sesuatu yang kita kejar itu, terus misalnya kayak ada beberapa ritual yang dia lakukan yang justru di luar ajaran kita. Misalnya ada beberapa fakta yang tadi aku baca, tapi kalau bisa sebutkan di sini. Ada beberapa kali katanya puasanya harus segini, kemudian puasanya bukanya jam segini, jam segini. Mungkin dicampur antara kejawen dan Islam, I don't know soal itu. Tetapi menurut aku kalau memang itu sudah di luar ajaran agama kita, yang memang kita notabene Islam, ya buat aku sudah di luar jalur. Ya, sudah di luar batas. Sudah ya tidak pada pusarannya gitu loh. Yo kowe lar menggunakan budayamu ya budayamu, agamamu bisa kamu selaraskan, tapi tidak bisa kamu paksakan untuk disatukan gitu loh. Secara dalil kamu pakai agama, tapi secara ini pakai daerah, pakai tradisi, dan itu dua hal yang nggak bisa disatukan walaupun bisa kamu selaraskan. Ini ya menurut aku kalau memang ada beberapa hal yang dilakukan tadi sesuai fakta yang aku baca dan memang itu dilakukan sama dia, ya beliau salah. Dan memang secara garis besar aku melihat wujudnya beliau itu ya seperti ada sesuatu yang dibebankan di pikirannya, kemudian dia memang istilahnya wong mangan ki kuareken gitu loh rek. Dia sepertinya sangat terobsesi terhadap sesuatu. Dia pengen jadi apa? Maaf sekali lagi ini dari versi saya. Jadi saya memang nggak punya hak untuk mengklaim orang atau mengatakan orang seperti ini seperti itu. Tapi yang aku lihat dari sosoknya beliau tuh kayak kebanyakan isi. Kayak kebanyakan apa gitu loh. Kebanyakan ibarat kata tuh ada orang yang memang aku tuh nggak bisa ngelihat jin, tapi ngeyel banget pengen belajar ngelihat jin. Padahal pada dasarnya kamu nggak bisa. Walaupun ada dukun, ada ustadz yang bisa buka mata batin kamu, terus bikin kamu jadi bisa ngelihat, itu sama aja kayak kamu tuh gali kubur kamu sendiri. Sebetulnya. Kalau terkesan sakti, terkesan ini, ya maaf teman-teman, kita harus tahu bahwa bangsa jin itu tugasnya nyesatin kita. Mereka akan lebih suka dengan orang-orang yang terlihat sakti.
ya kan? Apalagi Indonesia tuh percaya banget sama klinik, sama hal-hal yang berbau mistis, ya kan? Mereka akan mudah percaya. Buktinya apa? Viral. Dan ternyata sekarang orang yang dia lulukan ternyata diklaim adalah seorang ODJG. Ini satu hal yang harus kita waspadai. Satu pelajaran buat kita. Pelajaran penting dari apa yang kita pelajari dari sosoknya beliau ini. Maaf, kembali saya tegaskan kalau saya melihat sosoknya ini adalah, saya tidak bilang dia sosok jelek, saya tidak bilang dia sosok yang salah, tetapi kemungkinan ada sesuatu yang memang dalam arti tidak sesuai dengan jalurnya. Itu yang pertama. Kemudian yang terakhir atau yang kedua adalah yang saya lihat memang dia seperti memaksakan sesuatu untuk masuk ke tubuhnya dia, atau ngelmu yang tidak ada kadarnya, tidak sesuai dengan tubuhnya tapi dipaksa gitu loh, Rek. Kayak kamu pakai baju L tapi kamu belinya ukurannya S misalnya, jadi kan nggak muat di badan kamu toh. Dan aku tuh pakainya 5XL, ternyata aku pakai cuma 1XL, ya nggak muat di badanku. Dan kalau aku paksa ya akhirnya walaupun masuk ke tubuhku tapi kan robek dan metet-metet, dan akhirnya terpaksa dan aku nggak nyaman. Nah, aku sih tidak mengklaim, mungkin maaf dia dalam artinya adalah ODJG-nya itu gara-gara ilmu ini. Aku tidak mau mengklaim itu ya teman-teman. Kembali nanti kan ada hasilnya, nanti kan ada hasil tesnya. Jadi apa tadi channel YouTube-nya ya, aku nggak tahu. Aku lupa. Tadi aku sempat nonton urip gitu loh, Rek. Kahuripan ya. Maaf ya, aku lupa. Jadi tadi sempat beliaunya menyampaikan bahwa ya sama seperti saya. Beliau memang logis, pikirannya logis sama kayak kita. Dan saya memang ngomong apa adanya kalau saya nggak ngelihat macan di samping kanan kirinya. Saya nggak ngelihat macan atau apa di kanan kirinya. Dan justru energi yang tidak makanya gini loh, Rek, dia berguru dengan seorang syekh bla 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 bla, seorang syekh yang notabene katanya orang sakti. Kenapa di sekeliling beliau ini justru energi-energi yang saya lihat tidak sesuai dengan yang digambarkan sosok gurunya gitu loh. Seakan-akan gurunya kan seorang syekh, seorang yang maaf alim ulama, kemudian orang sakti. Dan ini yang harus saya pelajari. Dan memang ketika Mas Tulus gimana kok dia diklaim ODJG, menurut Mas Tulus gimana? Ya, saya ada melihat beberapa aura yang di bagian kepala sebelah kiri, memang ada sesuatu yang salah di kepalanya. Mindsetnya salah. Dan akhirnya setelah ini viral kan, Mas Tulus cek lagi, ada video dia naik busway, video dia main HP. Ya, ini makanya teman-teman, satu pelajaran buat kita, satu pembelajaran buat kita untuk tidak mengagung-agungkan siapapun yang punya kemampuan seperti ini. Kayak Mas Tulus misalnya, seakan-akan orang indigo, orang hebat, terus kalian anggap sebagai orang hebat, orang sakti. Nggak usah kayak gitu. Semua ada batasannya, semua ada manfaatnya. Kalau emang bisa dimanfaatkan ya alhamdulillah. Tapi aku ada satu poin yang harus aku tambahkan ya, terkait dengan walaupun beliau diklaim ODJG atau apa, nanti kita juga akan tahu kan sudah ada tim yang mengawasi, ada tim yang pegang sekarang. Kemudian keluarganya juga sudah menyampaikan ke bapak itu, siapa namanya ya? Ilmu Kahuripan apa sih? Aku lupa nama channel YouTube-nya. Dan beliau juga menyampaikan nanti pastikan mereka akan ngetes. Ada tes kejiwaan dan lain sebagainya. Dan memang maaf saya harus bilang apa adanya, secara mata saya memang saya melihat ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi saya harus omongkan juga ini karena dibalik beberapa aura yang jelek, beberapa titik poin yang tidak bagus, saya juga melihat ada sesuatu yang baik ternyata. Jadi ada positif, ada positif vibe yang saya terima atau yang saya lihat dari sosoknya beliau. Jadi mungkin saja sebetulnya begini, beliau ini adalah juga tidak apa ya, maksudnya awalnya mempelajari sesuatu yang memang betul-betul bagus buat kehidupan, ilmu yang bagus, istilahnya adalah mengamalkan sesuatu yang baik sebenarnya. Cuma mungkin karena seiring berjalannya waktu dia kurang makannya, nggak kenyang-kenyang, dimakan terus, akhirnya jadi berubah seperti itu. Dan mungkin terjangkitlah sesuatu dari energi tidak baiknya tadi. Memang ada satu kayak semacam bola tapi dinaungi sama energi lain gitu loh, Rek. Jadi sebetulnya tidak jelek-jelek banget, ada positifnya, tapi sudah dikelilingi dengan sesuatu yang tidak bagus. Itu yang saya kaget ketika orang-orang bilang orang sakti naik macan putih, saya nggak lihat macan putih. Kemudian di orang sakti saya nggak lihat ada energi baik. Ada baiknya itu ada, tapi di tengah-tengah gitu loh, kayak ditutupin sesuatu. Kemudian di kanan kirinya kenapa energi negatif? Nah ini yang coba saya cari tahu. Dan yes, karena teman-teman banyak banget yang minta untuk selingan dari kemarin kita ngebahas soal bencana dan juga musibah, aku pengen bahas ini gitu loh. Dan ya aku tertarik, kemudian aku cek, ODJG, aku kaget juga pas aku buka, ternyata ODJG, kemudian ada kelainan-kelainan. Ya, aduh bahaya ini sih. Ini sih sesuatu yang menurut aku
harus diperbaiki mindset kita sebagai masyarakat Indonesia. Jadi jangan gampang. Nanti habis ini tuh akan banyak orang-orang yang mengaku sakti. Jadi harus hati-hati. Ya, ingat nggak Mas Tulus pernah bilang sebelumnya, kalau di 2022 akhir sampai ke awal pertengahan 2023 itu akan ada orang yang mengaku Tuhan, mengaku keturunan ini, mengaku hebat, mengaku sakti, mengaku suci, dan lain sebagainya. Ini beberapa hal yang harus kita pelajari. Ini beberapa hal yang harus kita aplikasikan dan bisa jadikan bahan pembelajaran buat kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menambahkan wawasan yang baik buat teman-teman semua dan menjadikan ini sebagai bahan pembelajaran bahwa kita tidak bisa mengukur keimanan, keilmuan, kesaktian seseorang hanya dari apa yang dia sampaikan atau apa yang dia diperlihatkan seakan-akan terlihat sakti. Karena sekarang ilmu debus ya banyak, ilmu gaib yang bisa katanya gandain uang segala macam, ternyata juga banyak yang ditipu. Apalagi teman-teman yang dalam kondisi kita lagi pusing keuangan, dipancing dengan pesugihan, togel, kemudian gandain duit, pasti akan banyak orang tergoda. Akhirnya apa? Kita akan percaya dengan hal-hal yang tidak seharusnya kita percaya. Ya, aku berharap mudah-mudahan video ini bermanfaat apa yang aku sampaikan. Sekali lagi ini versi aku. Kalau ada yang tersinggung atau dari anggota keluarganya yang tidak suka, boleh DM ke aku di bigtulus_official biar aku turunkan videonya kalau memang tidak berkenan dengan apa yang aku bahas. Sekali lagi ini versi aku, versi dari apa yang aku baca, versi dari apa yang aku sampaikan. Kalau teman-teman tidak suka atau ada anggota keluarga yang tidak suka, silakan langsung DM ke saya ya, nanti bisa saya take down videonya. Oke, semoga senang dengan jawabannya yang sudah dibahas. Teman-teman sudah banyak yang nunggu ya, semoga mengerti, semoga suka, dan juga semoga bisa belajar dari apa yang kita bisa pelajari sebelumnya dari kejadian ini ke depan biar lebih hati-hati lagi. Oke, Mas Tulus doakan yang sudah sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan sama Allah, amin ya Allah. Yang lagi dagang, yang usaha semoga dilancarkan sama Allah, dilariskan dagangannya, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja rezekinya berkah. Yang belum pengen punya keturunan semoga segera Allah kabul pengen punya keturunannya, amin. Yang punya hajat apapun itu semoga segera Allah kabul hajat baiknya, amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Sebelahku tuh lagi karaokean, Re. Tadi pas aku pertama syuting nggak ada suara apa-apa. Tapi pas aku lagi live atau lagi syuting dia teriak-teriak nyanyi-nyanyi. Jadi mendingan Mas Tulus close aja daripada kena copyright nanti ya. Oke? Terima kasih banyak ya orang baik. Mungkin video ini akan tayang pas Mas Tulus lagi kerja ya. Berkah melimpah buat kita, sehat selalu buat kita. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sehat, berkah melimpah buat jenengan semua. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Dan orang baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.